Kali ini kita akan membahas alur cerita film Dunkirk yang dirilis pada tahun 2017, disutradarai oleh Christopher Nolan dan dibintangi oleh Van Whitehead, Harry Styles, Tom Hardy, dan beberapa nama besar lain. Bahkan berhasil mendapatkan dua penghargaan Piala Oscar sekaligus di tahun 2018. Film ini sendiri diadaptasi berdasarkan kisah nyata Perang Dunia Kedua, yaitu mengenai Operasi Dinamo yang mana itu adalah misi penyelamatan kurang lebih 400.000 tentara sekutu yang berasal dari 4 negara berbeda, yaitu Inggris, Perancis, Belanda, dan Belgia. Tentara-tentara ini tersudut dan terdampar di sebuah pantai yang terletak di kawasan Dunkirk, Perancis. Mereka terkepung dan dipojokkan oleh pasukan Jerman yang terus membombardir tanpa henti. Dunkirk sendiri dikisahkan berdasarkan 3 sudut pandang berbeda, yaitu the mall, the sea, dan the air. Ketiga bagian ini akan mengambil waktu yang berbeda, kemudian di pertengahan film akan menjadi satu cerita. Tapi kita akan menjelaskannya secara urut ya bagian agar mudah dipahami, karena film ini ceritanya tumpang tindih dan butuh konsentrasi penuh agar mengerti alur ceritanya. Sebelumnya, saya ingatkan bahwa pembahasan kali ini akan penuh spoiler. Jadi bagi kalian yang belum menonton filmnya, silahkan tonton terlebih dahulu. Scene diawali dengan 6 orang yang sedang berjalan dan terlihat banyak kertas yang berterbangan. Ketika salah satu orang menangkap kertas tersebut, ternyata kertas itu berisi tulisan untuk menyerah ke pasukan Jerman. Menyerah sama dengan hidup. Kemudian mereka mulai ditembaki oleh pasukan musuh dan hanya satu pria yang masih selamat. Pria itu bernama Tommy. Tommy pun bertemu dengan pasukan sekutu yang berlindung di benteng dan menyuruhnya untuk pergi ke pantai. Sesampainya Tommy di pantai, dia melihat begitu banyaknya pasukan tentara yang sedang menunggu untuk dievakuasi. Kemudian Tommy bertemu seorang pria bernama Gibson yang sedang mengubur mayat tentara Inggris yang sudah tewas. Gibson adalah tentara Prancis. Tujuan dia mengubur mayat itu untuk kemudian mengambil dan mengenakan seragamnya. Mereka pun pergi ke barisan untuk mengantri menaiki kapal. Saat itu juga datang pasukan udara Jerman yang menghujani mereka dengan bom melalui udara, hingga menewaskan beberapa tentara dan tidak sedikit yang terluka. Tommy dan Gibson yang selamat dari serangan udara tersebut membantu tentara yang terluka dan mengangkatnya melewati tanggul menuju kapal tentara Inggris yang akan segera berlayar. Di pertengahan jalan, kita diperlihatkan ada tentara Prancis yang mencoba masuk ke barisan untuk ikut menaiki kapal. Tapi mereka dihalangi oleh tentara Inggris, karena kapal itu hanya untuk tentara Inggris. Sebenarnya tujuan Gibson memakai seragam tentara Inggris hanya ingin cepat dievakuasi keluar dari pantai Dunkirk, karena kapal milik Prancis tak kunjung tiba. Setibanya Tommy dan Gibson di kapal Inggris, mereka diperintahkan untuk segera turun dari kapal karena kapal itu sudah penuh. Tapi Gibson mengajak Tommy untuk menyelinap di bawah tanggul. Saat itu juga, datang pasukan udara Jerman. Mereka mulai membombardir tanggul hingga mengenai kapal evakuasi milik Inggris yang mengakibatkan kapal itu hancur. Tommy dan Gibson bertemu tentara yang melompat dari kapal sebelum kapal itu tenggelam dan mereka menyelamatkannya. Nama pria itu adalah Alex. Untungnya dari insiden tenggelamnya kapal evakuasi tersebut, masih banyak tentara yang selamat. Komandan Bolter pun memerintahkan mereka untuk menaik ke tanggul dan mencarikan kapal lain. Akhirnya, mereka berhasil dievakuasi menggunakan kapal kecil. Kemudian menaiki kapal yang lebih besar yang terdapat makanan dan minuman di dalamnya. Tetapi Gibson tidak masuk ke geladak kapal. Dia memilih untuk tetap berada di luar kapal yang mana udara di luar sangatlah dingin. Tapi keputusan yang diambil justru menyelamatkan hidupnya dan teman-temannya. Hingga akhirnya kapal yang mereka naiki ditembak torpedo oleh musuh, lalu membuat kapal itu mulai tenggelam. Tentara yang berada di dalam kapal pun terjebak, air mulai masuk. Tapi untungnya Gibson yang berada di luar membuka pintu dan menyelamatkan teman-temannya. Tommy dan Alex berusaha menaiki skoci yang sudah ada Gibson di dalamnya. Tetapi skoci itu sudah penuh, bahkan sudah terbalik hingga 2 kali. Para tentara yang selamat pun kembali ke pantai Dunkirk untuk menunggu tumpangan selanjutnya. Diikuti dengan Tommy dan Alex yang mengapung kemudian ditarik oleh skoci menuju pantai. Di hari berikutnya, Tommy, Gibson, dan Alex yang sudah kembali ke pantai menunggu kapal lain tiba. Mereka hanya terdiam melihat pemandangan yang menurut saya sangat menyayat hati, di mana terlihat beberapa tentara memilih mengakhiri hidupnya dengan memasuki ombak yang besar. Mungkin karena mereka sangat tersiksa dengan keadaan yang memaksa mereka untuk terus kembali ke pantai dan tak kunjung diselamatkan.
Beberapa tentara Royal Engineers yang menunggu kapal lain tiba memutuskan membuat dermaga menggunakan truk untuk menghadapi air pasang. Mereka mengetahui arus air berubah dilihat dari banyaknya jasad-jasad tentara yang meninggal di lautan kembali ke bibir pantai. Tommy, Gibson, dan Alex melihat dan mengikuti tentara Highland Inggris yang sedang berjalan ke kapal yang terdampar. Kemungkinan akan kembali terapung saat air pasang tiba. Kemudian scene pindah ke percakapan Komandan Bolton dan Kolonel Winan. Komandan Bolton menginformasikan bahwa kerajaan Inggris meminta bantuan kepada warga yang mempunyai kapal untuk membantu evakuasi di Dunkirk. Kemudian scene kembali lagi ke pasukan Highland beserta Tommy dan teman-temannya. Mereka mendapati kapal itu kosong tanpa awak yang kemungkinan sudah pergi karena berada di wilayah musuh. Tanpa berpikir panjang, mereka semua masuk ke dalam kapal dan menunggu air pasang. Setelah menunggu beberapa lama, mereka mendengar suara langkah kaki yang berada tepat di atas kapal. Tommy berhasil menangkap orang itu. Ternyata itu adalah seorang pedagang sekaligus pemilik kapal yang berasal dari Belanda. Ia datang untuk membantu evakuasi. Tapi tiba-tiba musuh mulai menembaki kapal mereka dan membuat bagian kapal berlubang, diikuti dengan air laut yang mulai pasang lalu masuk ke kapal. Kemudian salah satu tentara mencoba menyumbatnya, tapi dia tertembak. Musuh mengetahui bahwa ada orang di dalam kapal itu dan terus menembakinya yang membuat kapal semakin banyak lubang hingga air masuk sangat cepat. Air itu membuat kapal tak bisa mengapung dan harus mengurangi beban. Karena panik, Alex memaksa Gibson untuk keluar dari kapal, tapi Gibson menolak. Alex mengira bahwa Gibson adalah mata-mata Jerman, karena selama ini dia hanya diam saja. Karena terpaksa, akhirnya Gibson mengaku bahwa dia sebenarnya adalah tentara Perancis. Mereka semua memaksa Gibson untuk segera keluar dari kapal, kecuali Tommy yang terus meyakinkan bahwa tindakan itu tidak benar, karena Gibsonlah yang telah menyelamatkan mereka selama ini. Setelah perdebatan yang cukup panjang, tiba-tiba kapal itu mendapat keseimbangan kemudian mulai mengapung. Tapi musuh terus menembaki kapal itu hingga membuat lubang yang sangat banyak sehingga mustahil untuk disumbat. Pilihan mereka hanya satu, yaitu meninggalkan kapal. Dan disinilah perjalanan Gibson berakhir. Dia terjebak di dalam kapal yang membuat dirinya tak terselamatkan. Scene memperlihatkan laki-laki yang sedang berlari ke dermaga. Laki-laki itu adalah George. Dia pergi menemui Mr. Dawson dan anaknya Peter. Mr. Dawson diberi waktu 1 jam untuk mengosongkan dan memuat rompi penyelamat, karena kapalnya akan diambil alih oleh Angkatan Laut, lalu pergi ke Dunkirk untuk membantu mengevakuasi tentara yang terjebak di sana. Tetapi Mr. Dawson menolak. Dia meminta George untuk melepas tali tambatan. George tanpa berpikir panjang tiba-tiba naik ke kapal tanpa mengetahui tujuan Mr. Dawson kemana. George mengira Mr. Dawson akan pergi ke Perancis, tapi dia salah. Tujuan sebenarnya menuju medan perang. Kemudian George berkata bahwa ia akan berguna. Setibanya di lautan lepas, mereka bertemu pesawat tempur milik Inggris dan menemukan tentara berada di atas kapal yang sudah terbalik. Peter pun menyelamatkannya menggunakan tali dan melemparkannya ke arah pria itu. Pria itu pun selamat dan dia terlihat ketakutan saat berada di atas kapal. Setelah perjalanan yang cukup panjang, terlihat ada kepulan asap yang tepat mengarah di pantai Dunkirk. Saat mengetahui tujuan Mr. Dawson ke Dunkirk, pria itu menolak dan meminta Mr. Dawson untuk mengubah arah. Tetapi Mr. Dawson tetap akan pergi ke Dunkirk. Hingga akhirnya terjadi perkelahian yang membuat kepala George terluka parah akibat terjatuh dari geladak kapal dan nyawa George pun tak terselamatkan. Karena kejadian itu, untunglah pria itu tersadar dan tetap mengikuti Mr. Dawson untuk pergi ke Dunkirk. Scene dibuka yang memperlihatkan 3 pesawat Spitfire milik Inggris, yaitu Fortis 1 yang dipiloti oleh Farir, Fortis 2 yang dipiloti oleh Collins, dan Fortis 3 sang komandan. Mereka bertemu pesawat musuh yang pertama kemudian berperang dan berhasil menjatuhkan 1 pesawat musuh. Sekaligus Fortis 3 sang kapten yang juga jatuh tertembak. Setelah mereka mengetahui sang kapten terjatuh, Farir dan Collins memutuskan untuk terbang lebih tinggi agar tidak bertemu pasukan musuh walaupun membutuhkan bahan bakar yang lebih banyak. Saat akan menuju ke Dunkirk, Farir dan Collins menemukan jet tempur musuh kedua, yang mana terlihat pesawat musuh mencoba untuk mengebom kapal perang milik Inggris. Collins pun berhasil menembak jatuh pesawat musuh, tetapi Collins juga tertembak sehingga terpaksa mendarat di tengah laut. Di bagian ini semua plot bergabung, yang mana Peter dan Mr. Dawson juga berhasil menyelamatkan Collins dan membawanya menuju ke Dunkirk.
Sementara Tommy dan Alex berhasil keluar dari kapal yang tenggelam tadi, berusaha menuju kapal yang lebih besar. Tapi sayangnya kapal yang ingin mereka naiki juga dibom oleh pesawat musuh dan kemudian kapal itu tenggelam. Pada saat bersamaan, kapal Mr. Dawson pun tiba dan berhasil menyelamatkan Tommy dan Alex serta tentara yang lain. Karena kapalnya sudah penuh, Mr. Dawson mengubah arah kapal untuk pulang ke daratan Inggris. Tak terkecuali kapal kecil yang juga tiba bersama pemiliknya dan berhasil mengevakuasi ratusan ribu tentara Inggris. Tapi pasukan udara musuh datang lagi dan ingin menyerang mereka hingga akhirnya Farir menembak jatuh pesawat itu yang membuat evakuasi berjalan lancar. Farir yang kehabisan bahan bakar mendaratkan pesawatnya ke wilayah musuh yang membuat dirinya tertangkap. Tommy, Alex, dan Mr. Dawson serta tentara lain tiba di Inggris. Mereka menaiki kereta untuk pulang. Di kereta, Tommy dan Alex membaca surat kabar. Ternyata kesuksesan Operasi Dinamo menjadi inspirasi negara Inggris bahkan dunia. George pun masuk surat kabar dan diangkat sebagai pahlawan Dunkirk. Kemudian film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini menurut saya sangat luar biasa, dan ini adalah film terbaik yang pernah saya tonton. Dengan sentuhan tangan dingin sang sutradara Christopher Nolan dan alur musik yang naik turun, membuat penonton terbawa emosi dan merasa berada di dalam perang yang sesungguhnya. Belum lagi kita diperlihatkan tentara-tentara yang terus berjuang untuk bertahan hidup demi kembali ke tanah kelahirannya. Bagi kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai, saya ucapkan terima kasih. Dan jika kalian menyukai video ini, jangan ragu untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Supaya channel ini terus berkembang dan tentunya saya akan makin semangat lagi dalam membuat konten. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa di next video.